Kasus yang terpendam selama 2 tahun kini terbuka kembali. Diketahui terduga tersangka kasus pembunuhan di Subang ini adalah Yosef Hidayah, ayah dari keluarga korban itu sendiri. Viralnya video terduga tersangka ketika menangis, meminta bantuan kepada presiden menuai berbagai reaksi dari para netizen. Bagaimana bisa seorang ayah tega membunuh keluarganya sendiri? Itulah yang menjadi pertanyaan banyak orang. Topeng yang digunakan begitu tebal hingga tak ada yang menyadarinya. Kunci dari kasus ini terbuka kembali berawal dari Danu, salah satu tersangka yang menyerahkan diri ke kepolisian dan mengajukan permohonan sebagai justice collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengungkapan kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat melibatkan 5 tersangka, termasuk Yosef dan keluarganya. Kelima tersangka dijerat pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pidana mati atau dipenjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Sungguh miris, teganya sang ayah mampu melakukan hal keji kepada istri dan anaknya sendiri. Meskipun motif dari kasus ini belum ditemukan, motif yang paling memungkinkan adalah kecewa dan dendam yang bergabung menjadi satu. Yosef, sang pelaku utama, selalu berpura-pura terpukul atas kejadian ini. Bahkan, ia pernah berdoa agar pelakunya ditemukan. Diketahui, adanya oknum polisi yang mempunyai keterlibatan di TKP. Karena oknum tersebut masuk ke TKP tanpa izin. Kurangnya pengamanan kepolisian pada TKP dan kelalaian tersebut dapat mempengaruhi bukti yang terdapat dalam TKP. Kronologi pembunuhan ini terungkap saat Danang menceritakan kebenaran kasus ini. Danang mengetahui adanya perselisihan antara Yosef dengan sang istri pertama Tuti Suhartini. Kekecewaan Yosef memunculkan dendam. Dendam yang tersimpan membuat Yosef tidak berpikir jernih dan mengeksekusi sang istri serta putrinya. Proses penyidikan dari kasus pembunuhan ini masih terus berlangsung hingga sekarang. Banyak kejanggalan yang muncul menyebabkan susahnya menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan ini serta rusaknya TKP. Kejanggalan pertama terletak pada pelaku mengetahui tempat kunci rumah biasa diletakkan. Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, maka dugaan terbesar bahwa pelakunya adalah orang yang memang dekat dengan korban dan memiliki akses untuk masuk ke rumah korban. Para penyidik langsung juga mengarahkan dan mengecek orang-orang yang terakhir kali bertemu dengan para korban. Selain itu juga terdapat oknum polisi yang terlibat pada penanganan TKP memiliki hubungan darah terhadap terduga tersangka YH, sehingga berkemungkinan bahwa anggota kepolisian tersebut sengaja melakukan perusakan barang bukti agar terduga tersangka tidak akan terungkap atau dialihkan kepada orang lain. Kepolisian yang terus menggali kasus ini memberikan tekanan terhadap YH yang semakin hari mulai lengah hingga polisi menyadari sikap YH yang terlihat menyesal. Diketahui juga saksi Lilis, kakak Tuti Suhartini, mengaku melihat YH datang menangis dan terus meminta maaf saat yasinan almarhum Tuti dan Amel, sehingga menyadarkan pihak kepolisian tentang sikap YH seolah ia menyesal telah membunuh keluarganya. Selamat sore pemirsa, bersama saya Gita Askinanti Putri. Di sini kami akan membahas tentang kasus pembunuhan di Subang yang sudah terpendam kini kembali terungkap. Pada sore hari ini, kami sudah bersama seorang kritikus, Ibu Siva Fantika Sari. Menurut Ibu sendiri, kasus pembunuhan ini berjalan 2 tahun lamanya. Mengapa baru menetapkan Yosef sebagai tersangka pembunuhan tersebut? Perkenalkan, nama saya Siva Fantika Sari. Saya sebagai kritikus di sini. Mengapa kasus Yosef ini bisa berlangsung selama 2 tahun ini? Karena dari bukti yang didapatkan oleh pihak-pihak Polda Jawa Barat ini kurang memadai, seperti cipratan darah dalam baju Yosef maupun cipratan darah dalam ruang tersebut masih kurang, sehingga dibutuhkannya bukti-bukti yang lainnya. Dan meskipun bukti-bukti yang sudah cukup memadai ini masih belum bisa menjadikan Yosef sebagai tersangka, karena Yosef tersendiri ini masih mengelak. Jadi dia masih mengakui bahwa dirinya ini tidak melakukan hal tersebut. Jadi begitulah mengapa kasus Yosef ini bisa
berlangsung 2 tahun lamanya. Bagaimana dengan psikologi Pak Yosef sendiri? Mengapa bisa dengan tega membunuh anak dan istrinya sendiri? Baik, bisa dilihat dari psikologi Bapak Yosef ini sendiri bahwa beliau kemungkinan memiliki kejiwaan seperti psikopat atau sosiopat. Bisa dilihat dari cirinya yaitu sifat manipulatif yang dilakukan beliau pada saat pemakaman anak dan istrinya tersebut. Beliau seolah-olah sangat merasa kehilangan dan menangis kencang-kencangnya. Dan mengapa beliau ini sangat tega membunuh anak serta istrinya? Karena adanya pertumpukan emosi yang ada pada diri beliau sehingga saat dilakukannya eksekutor tersebut, beliau menyiksa almarhumah, anaknya dan istrinya dengan kejam. Tumpukan emosi ini pula timbul karena emosi dan trauma negatif yang bertumpuk sehingga mendorong manusia untuk melakukan perbuatan psikopat. 2 tahun kasus pembunuhan ini berjalan dan baru terbongkarnya pelaku. Apa pandangan Anda tentang kepolisian di Subang saat ini? Akan disayangkan, akan citra dan kepercayaan Polsek Subang ini menurun di mata rakyat, atau bahkan rakyatnya ini hilang rasa kepercayaan kepada Polsek Subang ini. Dan telah ditelusuri tersebut, ternyata dari hasil perkembangan penyidikan, 3 oknum anggota Polres Subang diduga terlibat meski tidak secara langsung. Mereka diduga melanggar prosedur dan etik karena membersihkan tempat kejadian perkara pembunuhan. Dan diketahui pula ketiga oknum polisi tersebut ternyata masih punya hubungan keluarga dengan tersangka, yaitu Yosef itu tersendiri. Terima kasih Bu Siva atas tanggapannya. Baik pemirsa, Anda baru saja menyaksikan editorial pada sore hari ini. Kasus yang begitu lama terungkap semoga menjadi pembelajaran bagi pihak kepolisian untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali. Oknum-oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab perlu dibebas tugaskan agar hal yang terjadi pada kejadian ini tidak terulang di masa yang akan datang.